dan berkata tidak ada kematian melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang subscribe semoga masuk surga. Bagaimana Khalid bin Walid menjadi seorang Muslim? Khalid bin Walid yang dikenal sebagai salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah Islam, menjadi Muslim setelah proses perenungan yang mendalam menurut sumber sejarah. Khalid mempertimbangkan kebenaran Islam setelah menyaksikan penyebaran pesan Nabi Muhammad SAW dan keberhasilan umat Muslim dalam berbagai pertempuran. Pada tahun ke-8 Hijriah, Khalid mulai merenungkan tentang Islam dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, pesan ini cepat menyebar, dan orang ini pasti seorang rasul. Apa yang saya tunggu? Sampai kapan saya akan menunda konversi saya ke Islam? Setelah pertempuran Uhud, di mana Khalid masih berada di pihak musuh dan berhasil menyebabkan kekalahan bagi tentara Muslim, dia mulai mempertanyakan keyakinannya saat itu. Pada bulan Mei tahun 629 Masehi, Khalid berangkat menuju Madinah. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Amr ibn al-As dan Uthman ibn Talha, yang juga sedang dalam perjalanan ke Madinah untuk masuk Islam. Mereka tiba di Madinah pada tanggal 31 Mei tahun 629 Masehi, dan pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Khalid disambut oleh kakaknya Walid bin Walid, dan menjadi orang pertama di antara mereka yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid menjadi salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan diberikan komando atas tentara Muslim dalam pertempuran yang akan datang. Kontribusinya dalam pertempuran-pertempuran penting setelah konversinya, seperti pertempuran melawan Musailimah si pembohong dan pertempuran Yarmuk melawan tentara Kekaisaran Romawi di Suriah, menunjukkan perubahan signifikan dalam perannya dan dedikasinya terhadap Islam. Khalid bin Walid memiliki julukan. Khalid bin Walid memiliki julukan yang sangat terkenal, yaitu Saifullah, atau Pedang Allah yang terhunus. Julukan ini diberikan kepadanya karena keberanian dan keterampilan militernya yang luar biasa. Khalid bin Walid dihormati dan ditakuti di medan perang, baik oleh musuh maupun oleh rekan-rekannya, karena kemampuan bela dirinya yang luar biasa dan strategi perangnya yang cerdik. Julukan ini merupakan pengakuan atas kontribusi pentingnya dalam penyebaran Islam dan pertahanan umat Muslim selama periode awal Islam. Salah satu kisah Khalid bin Walid yang kebal terhadap racun adalah salah satu cerita yang terkenal dalam sejarah Islam. Menurut beberapa sumber, ada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Khalid bin Walid tidak terpengaruh oleh racun setelah memakan kurma. Dikisahkan bahwa pada suatu masa, ketika tentara Muslim sedang berperang, Ratu Persia sedang memegang racun yang paling kuat dan musuh menantang Khalid untuk meminum racun tersebut dengan janji, bahwa jika dia selamat maka mereka akan menyerah. Khalid bin Walid pun menerima tantangan tersebut dan berkata tidak ada kematian melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, dia meminum racun tersebut dan tidak terjadi apa-apa padanya. Cerita ini menunjukkan keberanian dan keimanan Khalid bin Walid serta kepercayaannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat bahwa kejadian seperti ini adalah khusus dan tidak bisa dijadikan aturan umum bagi orang lain. Ini dianggap sebagai mukjizat atau karomah yang diberikan Allah kepada Khalid bin Walid untuk menunjukkan kebenaran Islam. Dukung terus channel ini dan subscribe ya.